Buat kamu yang malas membaca sejarah, tapi hobi dengar yang namanya cerita sejarah. Di sini tempatnya di Misteri. Kita bakalan ngebahas sejarah dan ngeceritain peristiwa dari sejarah hanya dalam waktu 10 menit. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's check it out. Ngomongin masalah kesulitan ekonomi, terkadang benar-benar mendesak seseorang untuk melakukan apapun. Saking susahnya, ada orang-orang yang mungkin memutuskan untuk mencuri, menjadi pengemis atau pemulung, dan gak segan-segan juga kalau misalnya ada tindakan kriminal yang terjadi kayak perampokan dan berbagai tindakan yang mungkin merugikan orang lain dan menciptakan rasa yang gak aman dan nyaman. Tapi beda kasus sama orang yang satu ini. Sejarah pernah mencatat bahwa ada seorang wanita berkebangsaan Inggris, saking mendesaknya ekonomi, dia nggak ngelakuin hal-hal yang membuat orang lain rugi, tetapi dia mutusin untuk ikut ajang pemilihan menjadi wanita terjelek di dunia hanya karena tujuan pengen ngidupin anak-anaknya yang ditinggal mati oleh suaminya. Gimana ceritanya menjadi orang paling jelek di dunia, dimana ketika orang-orang pengen tampil lebih cantik? Kita bahas satu persatu kisahnya, kita dengarkan. Lanjut. Nah, nama orang ini adalah Mary Ann Bevan. Mungkin kalian pernah dengar kisahnya ataupun pernah baca di artikel yang udah tersebar di Google. Nah, Mbak Mary ini lahir di London pada tanggal 20 Desember tahun 1874. Ya, kalau ngelihat tahun lahirnya udah lama banget, udah jadi sejarah bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi ya gitulah, yang namanya sejarah tetap aja populer. Apalagi kalau misalnya ketemunya di artikel Google ya kan. Oke, langsung aja kita mulai kisahnya. Dimana ketika itu Mary Ann atau Mary Ann Bevan lahir dari keluarga yang sederhana. Bukan keluarga sederhana lagi sih, tapi benar-benar terlahir dari keluarga kurang mampu, di mana orang tuanya itu menghidupi 8 anak dari kakak beradiknya si Mary ini. Jadi kebayangkan gengs, 2 anak aja kita ngurusnya pada compang camping, apalagi ngurus 8 anak sekaligus sih yang mungkin rewelnya minta ampun. Ya mungkin ini inisiatif dari BKKBN untuk mempromosikan 2 anak lebih baik ya kan ya. Nah, karena memang dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu ini, akhirnya pertumbuhan si Mary ini benar-benar depressed banget dengan keadaan. Ya mau minta segala sesuatu yang dia butuhkan kagak sanggup orang tuanya beli. Apalagi kalau misalnya minta yang aneh-aneh kayak anak-anak sekarang yang minta iPhone 8, iPhone 11, apalah ya kan ya. Beda kasus sama si Mary. Jangankan mau minta iPhone, minta kentang rebus aja harus pada ngerewek-ngerewek terlebih dahulu sama mama sama bapaknya. Karena memang keadaan menuntut si Mary ini untuk hidup independence alias mandiri di luar sana. Akhirnya itu dia memutuskan untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Dia sekolah sendiri, kemudian membiayai segala keperluan sekolahnya sendiri. Sampai suatu hari ada sebuah lowongan kerja yang memang pada tahun tersebut masih ada gembar-gembornya Perang Dunia I beralih ke Perang Dunia Kedua. Banyak banget diperlukan yang namanya perawat-perawat dan juga tenaga medis yang akan digunakan untuk mengobati para tawanan perang dan juga korban-korban dari Perang Dunia I. Karena memang kebetulan si Mary ini butuh yang namanya pemasukan setiap hari karena memang enggak sanggup orang tuanya membiayai hidupnya. Akhirnya dia memutuskan untuk bekerja di rumah sakit sebagai relawan dan juga menjadi perawat di salah satu rumah sakit. Dan dari situlah dia mendapatkan gaji-gaji untuk menghidupi adik-adiknya ini. Singkat cerita, perjuangan si Mary ini enggak hanya sia-sia. Ternyata usianya udah sampai 29 tahun, enggak terasa ya. Dan di usia ke-29 tahun ini, si Mary belum dapet yang namanya jodoh atau teman hidup. Ya beda kasus sama anak sekarang ya. 25 tahun aja belum dapat yang namanya jodoh hidup, udah bener-bener nggak karuan banget. Beda kasus lagi sama si Mary. Dia nggak akan ngeluh dengan kehidupan karena dia berencana untuk membahagiakan mama sama bapaknya. Nah, kebetulan pada usia 29 tahunnya si Mary ada seorang pria yang bepekerjaan sebagai petani yang mencoba untuk memberikan peruntungan melamar si Mary ini. Karena memang udah ditunggu-tunggu sama mak bapaknya, nggak ada yang datang ngelamar si Mary ini. Dan di usia ke-29 tahun ini hanya ada seorang petani yang datang, yaitu Thomas Bevan. Ya udahlah nggak apa-apa, terima aja ya kan. Siapa tahu juga nasibnya si Mary setelah nikah juga bakalan berubah nanti. Berdasarkan cerita yang gue baca, emak sama bapaknya si Mary ini kurang setuju kalau misalnya si anaknya yang bener-bener udah mandiri bekerja di rumah sakit menikah dengan seorang petani. Mau jadi api lu kagak nanti ya. Tapi beda kasus sama si Mary, karena memang saking cintanya sama si Thomas Bevan ini, dia bilang sama orang tuanya, apapun yang terjadi kita bakalan tetap nikah katanya. Karena memang maksud emak bapaknya ini pengen cari seseorang jodoh untuk si anaknya ini untuk memperbaiki harta ekonomi dan keturunan. Dan akhirnya yang didapat cuma seorang petani doang. Dan itu pun
meskipun petani biasa mungkin ya, bukan orang-orang yang saudagar atau apa gitu. Ya menikahlah si Thomas Bevan ini dengan Mary Ann Bevan yang akhirnya nama dia itu disangkut pautkan ya kayak nama-nama orang Inggris, ada nama belakangnya itu disangkut pautkan sama si nama suaminya. Nah gengs, berlanjut cerita setelah si Mary ini menikah dengan si Thomas Bevan ini, akhirnya setelah menjalani pernikahan bertahun-tahun, mereka tuh dikaruniai anak-anak sampai dengan berjumlah 4 orang. Dalam menjalani perjalanan hidup rumah tangga dengan Thomas Bevan ini, ternyata si Mary ini mulai sakit-sakitan dan punya kelainan. Tapi karena memang suaminya ini orangnya juga pas-pasan, jadi nggak maulah merepotkan yang namanya suami, ya udah ditahan-tahan aja. Setelah berjuang berpuluh-puluh tahun kemudian, di usia pernikahan mereka yang ke-11 tahun, akhirnya Thomas Bevan ini meninggal dunia. Dan akhirnya tinggallah si Mary Bevan ini dengan 4 orang anak sepeninggal dari Thomas Bevan dengan harta yang berkecukupan. Nggak berkecukupan maksudnya. Nah, dari sinilah mulai malapetaka datang melanda kehidupan Mary bersama dengan 4 orang anaknya. Berulang kali Mary ini check up kepada dokter spesialis yang ada di London kala itu, dan dokter-dokter ini bilang kalau penyakit yang diderita oleh si Mary yang akhirnya berkembang biak menjadi sangat-sangat parah nggak bisa disembuhkan karena memang keterbatasan teknologi yang saat itu mungkin belum secanggih sekarang. Lagi pula kata dokter, kalau misalnya ada alat yang bisa mengobati penyakitnya si Mary ini, si Mary juga kagak bakalan bisa bayar itu biaya perawatan, mahal. Ternyata setelah check up berulang kali sama dokter, kelainan kelenjar dan juga kelebihan hormon yang terdapat pada tubuh Mary ini benar-benar mengerikan sekali. Dimana perubahan-perubahan pada wajah Mary itu tampak terus berkembang, misal kayak kantung matanya itu mulai melebar dan turun ke bawah. Kemudian wajahnya itu mengembang udah kayak benar-benar di luar orang normal dah. Dan yang paling penting adalah Mary ini yang pertamanya memang berparas cantik seorang perawat berubah menjadi sosok yang mungkin nggak body shaming ya, tapi bener-bener kayak bisa dibilang wanita-wanita paling jelek lah di dunia. Tapi yang namanya seorang ibu, perjuangannya itu bener-bener kayak nggak bisa dibandingin dah di dunia ini terhadap anak-anaknya. Dengan segala keterbatasan yang dia miliki dan juga penyakit yang si Mary derita ini, akhirnya dia tetap berusaha untuk keliling London, cari pekerjaan, apapun itu, mau jadi buruh cuci, buruh tani, apapun dia lakukan. Tapi yang namanya good looking itu bener-bener jadi pertimbangan dari sononya dari tahun 1800-an kayaknya ya. Buktinya ketika si Mary ini ngelamar pekerjaan, si empunya pekerjaan ini bilang, kau ini udah jelek, kemudian kusam, udah tua juga, nggak bisa lah kami terima. Kami butuh yang namanya cewek-cewek cantik dan perempuan-perempuan cantik yang biasa perawatan dan juga punya yang namanya pelayanan baik terhadap customer kami. Mau jadi apa gerai kami nanti kalau bisa punya yang namanya pelayan muka burik kayak kau, katanya. Memang mentalnya si Mary ini kuat seperti baja ya gengs ya. Dia itu terus berusaha cari pekerjaan dari door to door meskipun berulang kali dihina sama orang-orang yang ada di London ketika dia mencari pekerjaan. Ya mau gimana lagi, ada 4 orang anak yang harus dia hidupi untuk bekalnya nanti, dan benar-benar kasih sayang seorang ibu ini benar-benar tulus banget terhadap anaknya. Setelah memutuskan untuk kerja serabutan dan apapun dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya di tahun 1920 ada sebuah pencarian ajang pencarian sebuah, gimana sih cara bilangnya? Ada sebuah ajang yang diadakan di London, dan ini benar-benar mencari yang di luar ekspektasi orang semua. Dimana ajang ini mencari wanita-wanita yang paling jelek, yang bisa mengakui dirinya jelek sedunia untuk memenangkan hadiah yang katanya itu nggak seberapa banget. Nah karena memang desakan ekonomi tadi untuk menghidupi 4 orang anaknya, akhirnya Mary memutuskan untuk ikut ajang ini. Mulanya si Mary ini mikir 2 kali juga, cemana ya perasaan anak-anakku nanti kalau misalnya aku ikut kontes wanita paling jelek di dunia. Tapi karena memang udah mikir panjang kali lebar kali tinggi, si Mary ini tetap juga ikut karena memang pengen menghidupi keluarganya dan pengen menjadi orang yang tenar dan hidupnya tidak berkesusahan lagi. Setelah mengikuti audisi ini, ternyata si Mary ini benar-benar mencoba dengan sepenuh hati menampilkan wajahnya yang seburuk-buruk mungkin biar bisa memenangkan dari kontes ini. Dan akhirnya setelah menyisihkan sekitar 70 peserta di seluruh London, akhirnya Mary keluar sebagai pemenang utama
di ajang wanita paling terjelek di dunia. Mulanya dia mikir kalau misalnya wanita paling terjelek di dunia ini hanya mendapatkan hadiah dan udahlah dilepas sana ya kan ya, nggak terikat kontrak. Ternyata di balik itu semua si pembuat kontes ini pengen si pemenangnya ini menjalani dari pekerjaannya lagi, dimana si pengada acara ini pengen si pemenang itu dimasukkan ke dalam pergelaran sirkus. Kalian bayangkan gimana keadaan sirkusnya? Ada singa, ada anjing, ada anjing laut, dipenuhi dengan badut-badut yang benar-benar lucu dan juga menggemaskan, diisi dengan wanita yang paling terjelek. Tapi karena memang mikir untuk menghidupi anak-anaknya, si Mary ini terus berjuang sampai akhirnya dia dipindah dari sirkus di London sampai dikirim ke Amerika sana. Dan di Amerika sana dia udah mikir banget, nggak akan ada yang nonton aku apalagi anak-anakku. Akhirnya dia bekerja totalitas sampai akhirnya orang-orang mengenal Mary dan mencatat Mary Ann Bevan sebagai wanita paling jelek di dunia. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ini menjadi salah satu pelajaran bagi kita semua? Ya iyalah ya, perjuangan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Makanya kalian jangan durhaka sama emak-emak kalian ya. Oke gengs, bagi kalian yang malas baca, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share-nya agar video ini bermanfaat untuk kita semua membaca sejarah hanya dalam waktu 10 menit.